Halo, selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Kali ini kita punya bahan yang, menarik banget nih. Anda kan sudah kumpulin sumber-sumber yang coba nyambungin fisika kuantum, terus ada tradisi spiritual Jawa kayak suung, sama neuroscience modern ya. Ya, betul. Tujuannya untuk memahami gimana sih manifestasi keberlimpahan itu bekerjanya. Nah, misi kita sekarang ini kita mau coba bongkar metode 4 langkah yang kayaknya muncul dari gabungan itu semua ya. Ada kosongkan diri, rasakan keilahian, fokuskan impian sama bertindak terinspirasi. Iya, kita lihat gimana sains modern sama kearifan kuno ini bisa saling dukung gitu, bukan malah berlawanan. Menarik, menarik. Biasanya kan kayak dipisah ya sains, spiritual ya spiritual. Justru itu uniknya. Kita lihat nanti, konsep-konsep yang kesannya intuitif atau mistis dari tradisi lama, ternyata pas disandingin sama temuan lab atau hasil scan otak, malah jadi lebih masuk akal, lebih utuh gitu. Contohnya? Misalnya suung tadi, kekosongan itu, mungkin bukan cuma ide filosofis, tapi bisa jadi ada akarnya di sifat dasar realitas itu sendiri. Nanti kita bahas deh. Oke, sip. Mari kita mulai dari langkah pertama kalau gitu. Kosongkan diri atau suung. Nah, dari sumber mistisisme Jawa, itu kan dibilang ini bukan hampa total ya, tapi kosong yang berisi. Ya, kosong tapi penuh potensi. Intinya sih melepaskan ego, keterikatan, biar ada ruang gitu. Tapi gimana ya? Biar lebih konkret gitu, maksudnya gimana? Ruang untuk apa? Nah, di sini nih paralelnya mulai kelihatan. Coba lihat fisika kuantum. Ada konsep zero point energy. Oh, energi titik nol. Yang katanya ruang hampa itu nggak bener-bener hampa. Persis. Vakum itu katanya lautan energi, bergejolak terus di level mikro. Partikel virtual muncul hilang. Jadi, kekosongan itu aktif, sumber potensi materi. Oke, itu dari fisika. Kalau dari psikologi gimana? Psikologi modern, lewat mindfulness misalnya, juga ngajarin hal mirip. Mengosongkan pikiran dari berisiknya ego, itu ternyata menciptakan ruang mental. Ruang buat apa? Buat wawasan baru, buat kreativitas. Jadi benang merahnya? Kekosongan yang Anda ciptakan, baik lewat praktek spiritual kayak suung atau mindfulness, itu bukan pasif. Menurut fisika kuantum dan dikonfirmasi kearifan kuno, itu adalah sumber energi dan potensi kreatif yang aktif. Nunggu diarahkan aja. Wow! Oke, jadi kita udah mengosongkan cangkir nih ceritanya. Terus langkah kedua apa? Rasakan keilahian. Menyelaraskan diri sama kesadaran murni. Ini kedengerannya spiritual banget ya. Gemanya lah di sains, walau interpretasinya bisa macam-macam. Di fisika kuantum lagi nih, ada yang namanya observer effect. Efek pengamat. Yang katanya kalau kita mengamati partikel kuantum, perilakunya bisa berubah itu. Nah, itu dia. Sederhananya, tindakan mengamati yang melibatkan kesadaran kan, itu kayaknya ikut nentuin hasil eksperimen di skala mikro. Ini kan menggoyahkan ide kalau pengamat itu sepenuhnya terpisah dari yang diamati. Jadi kesadaran kita berperan? Beberapa teori, walau ini di ujung spektrum ya, bahkan spekulasi, menghubungkan kesadaran dengan medan energi titik nol tadi. Seolah kesadaran itu fundamental. Terus kalau dari psikologi transpersonal ada istilah non-dual awareness, pengalaman kesatuan melampaui ego. Jadi pesannya mirip. Kesadaran Anda itu mungkin bukan cuma penonton pasif realitas Anda, tapi bisa jadi ikut berpartisipasi aktif. Oke, tapi ini kan interpretasi yang lumayan berani ya, menghubungkan fisika kuantum sama kesadaran pribadi. Penting nih buat dicatat. Sumber-sumber Anda ini memang narik benang merah dari interpretasi tertentu fisika kuantum. Ini bukan pandangan mainstream semua fisikawan ya, lebih ke eksplorasi filosofis di perbatasan sains. Melihat kesadaran sebagai sesuatu yang mungkin fundamental. Oke, paham. Jadi ini lebih ke perspektif ya, bukan fakta sains yang udah plek. Lanjut, langkah ketiga. Fokuskan impian, ini pakai mindfulness sama visualisasi. Iya, mindfulness biar hadir penuh di saat ini. Terus visualisasi itu buat merasakan impian seolah-olah udah nyata. Nah, ini nih yang katanya seru. Otak kita itu beneran nggak bisa bedain imajinasi yang detail banget sama kenyataan. Benar banget. Visualisasi yang detail, apalagi kalau ditambah emosi positif yang kuat, itu mengaktifkan neuroplasticity. Otak kita membentuk jalur saraf baru, seolah kita udah ngalamin itu beneran. Wah, terus apa lagi efeknya? Ada lagi, ini ngelatih sistem pengaktif retikular, atau RAS, di batang otak. RAS,
Apa tuh? Anggap aja kayak filter atau Google pribadi di otak Anda. Pas Anda fokus ke tujuan lewat visualisasi, Anda kayak ngetik kata kunci. Nah, RES ini otomatis mulai nyorot informasi, peluang, atau hal-hal di sekitar Anda yang relevan sama pencarian itu. Yang tadinya mungkin kelewat aja. Jadi bukan sulap ya, tapi otak kita emang gitu cara kerjanya, memfilter dan fokus. Iya, cara otak memfokuskan perhatian dan sumber dayanya. Jadi visualisasi itu kayak memprogram ulang filter perhatian kita. Keren banget. Nah, langkah terakhir, bertindaklah terinspirasi. Maksudnya bukan kerja keras ngoyo gitu kan ya, tapi tindakan yang selaras muncul dari intuisi, mirip Wu Wei di Taoisme. Tepat sekali. Tindakan yang rasanya mengalir, effortless, nggak dipaksain. Psikologi juga kenal kok kondisi mirip, namanya flow state. Oh, kondisi pas kita asik banget ngerjain sesuatu sampai lupa waktu itu ya? Iya, itu dia. Rasanya mudah, menyenangkan. Nah, tindakan terinspirasi ini sering munculnya dari intuisi, dari bisikan batin. Kayak panduan gitulah. Ini jembatannya antara persiapan internal Anda, pikiran, emosi, fokus, sama hasil nyata di dunia luar. Tapi ada catatannya kan, penting nih. Sumber Anda menekankan, tindakan ini harus bertanggung jawab. Selaras sama harmoni, etika, bukan cuma nurutin ego atau nafsu aja. Oke, jadi kalau dirangkum semua nih, manifestasi keberlimpahan ini, kalau dilihat dari gabungan sumber-sumber ini, jadinya proses yang holistik ya. Iya, menyeluruh. Bukan sihir atau wishful thinking aja, tapi partisipasi aktif kita dalam menciptakan realitas. Dengan cara menyatukan kesadaran kita, baik dari sisi spiritual maupun psikologis. Energi kita, mau lihat dari kacamata kuantum atau vibrasi personal. Dan yang terakhir, tindakan nyata, tapi tindakan yang tepat, yang terinspirasi dan selaras. Integrasi ini memang memperkaya pemahaman kita ya. Sains modern kasih lihat mekanismenya, kearifan kuno kasih makna dan konteks yang lebih luas. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pikiran buat pendengar kita renungkan. Boleh? Mungkin ini, kalau kita tadi bahas kekosongan, entah itu suwung, vakum kuantum, atau ruang mental sebagai sumber potensi universal di langkah pertama, ya. Pertanyaannya buat Anda renungkan, kekosongan atau pelepasan spesifik apa ya dalam diri Anda saat ini yang mungkin perlu Anda ciptakan atau kultivasi untuk membuka pintu potensi terbesar Anda yang selanjutnya? Oh, pertanyaan yang dalam tuh. Oke deh, terima kasih banyak ya untuk diskusinya hari ini. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak penyelaman mendalam kita kali ini. Semoga ada percikan inspirasi yang bisa dibawa pulang. Sampai jumpa!